Pengampunan itu menolong kita untuk melepaskan hak balas denda. Kan kalau orang bikin salah di kita, yang kita mau adalah kalau pengampunan kita lakukan, balas dendam itu kita tahu bahwa itu bukan hak kita. Pak Pendeta, saya sudah coba Pak Pendeta, tapi kok susah. Saya ingin menyebutkan dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Walaupun sendiri-sendiri di rumah, tapi kita lakukan. Pak Pendeta, bagaimana sekarang saya harus mengampuni? Apa yang harus saya buat? Lakukanlah dua hal ini. Satu, terima dulu sebuah kenyataan. Terima dulu kenyataan bahwa ada orang bikin hati sakit kita dan kita sungguh terluka karenanya. Terima dulu. Selama ini kan kita berusaha mengabaikan, melarikan diri dari penerimaan bahwa saya terluka. Terima dulu. Terima bahwa ada orang bikin jengkel kita. Terima dulu bahwa ada orang marah kita. Terima dulu bahwa ada orang menganiaya kita. Terima dulu bahwa ada orang tidak adil terhadap kita. Terima dulu bahwa ada orang begini-begini. Selama ini kan yang kita lakukan bukan menerima, tapi kita menuntut lebih duluan. Terima dulu. Realistis bahwa kita hati sakit. Buang kita pun topeng-topeng. Terima dulu kenyataan bahwa saya hati sakit. Ada orang bikin hati sakit saya dan saya terluka sekali. Terima itu dulu. Selama ini yang kita lakukan adalah kita menuntut. Dia harus datang. Dia adil. Itu hari kalau mama lahirkan saya, mama langsung mati, dia tidak ada. Lu kasih tau dia, dia tidak ada. Saya kakak, datang. Itu tuntutan. Kalau dia tidak datang, kasih tau dia, 7 turunan. Saya tidak kenal dia. Kamu hidup tidak sampai 7 turun. Hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi itu kebanggaannya juga ialah penderitaan. Ya toh? Kata Alkitab. Paling-paling saya ingat ini pensiunan dong, kalau baca cerita dong hanya bilang, Bapak pu angkatan semua sulewat. Tinggal Bapak. Bapak parah juga. Kebanggaannya penderitaan. Asam urat lah. Segala macam. Paling-paling bermain dan cucu. Terakhir anak bilang, Bapak tunggu di situ kok saya jemput. Pas anak sulari dari kantor datang jemput, Bapak dan cucu sujalan. Itu anaknya, kayak mau ramas bab tua. Paling kebanggaannya hanya itu kok. Kebanggaannya hanya itu. Nah, saudara-saudara, terima dulu kenyataan. Jangan menuntut duluan. Terima. Saya terluka tuh. Saya telah terima kenyataan baru lakukan yang kedua. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tahu saya hati sakit, Tuhan. Tuhan tahu saya hati sakit. Apa yang terjadi nanti? Ada 3 hal yang kita lepaskan. 1. Dalam pengampunan itu, kita melepaskan energi negatif kita. Kita melepaskan pikiran negatif kita tentang seseorang. Dan saya lepaskan. Saudara bayangkan kalau bertahun-tahun hidup hanya dengan energi negatif di dalam diri. Dengan pengampunan saya melepaskan itu. Pikiran-pikiran negatif saya tentang seseorang, energi negatif saya tentang seseorang, saya lepaskan di situ. Saya bebas sekarang. Sebab kalau berpikir negatif itu tidak baik. Itu tidak bisa lihat orang pun senang, tidak bisa. Tidak bisa. Yang ada nanti hanya ada iri hati. Yang itu hari saya bilang penyakitnya ialah penyakit takuju. Pepokawan takuju begitu 2 hari.
2 hari lagi tidak takuju lagi. Karena kita melepaskan energi negatif. Saudara coba kasih tahu saya, apa keuntungannya kita menyimpan energi negatif dalam hidup kita? Apa untung? Karena kita taruh lebih duluan adalah tuntutan, bukan kerendahan hati untuk melepaskan. Kedua, dalam pengampunan itu kita melepaskan tanda petik hak untuk menghakimi orang lain. Dalam bahasa lain saya ingin bilang, kita tidak ada hak untuk menghakimi orang lain. Kecuali hakim. Tapi soal penghakiman yang lain. Hendaklah engkau tidak menghakimi saudaramu. Sebab dengan apa engkau menghakimi dia, dengan ukuran itu juga engkau akan dihakimi. Pengampunan menolong kita melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Saya berkhotbah tentang penghakiman terhadap orang lain. Saya tanya jemaat, saya tanya dong bilang begini, yang paling banyak dengar pemberitaan firman Tuhan itu tentang penghakiman atau tentang pengampunan? Dong rame-rame bilang tentang pengampunan. Terus yang paling banyak dilakukan pengampunan atau penghakiman? Dong bilang penghakiman. Berarti beda dengar lain, bikin lain. Kalau pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Ya, harus lurus. Pikir, omong, buat. Amin. Saudara tidak akan terbeban. Saya pernah bilang kepada saudara, saya belajar mengampuni itu ketika saya Kakak ditabrak mati. Saya tahu bahwa itu akan menjadi berat bagi saya, dan setelah itu saya lepaskan itu, dan saya orang pertama yang sorong tangan di dia yang tabrak saya Kakak. Saya mencium dia dengan tulus, dan saya yang ajak dia pelayanan. Kami dua melayani bersama-sama, bukan untuk dibanggakan. Tapi ingin kasih tahu bahwa saya tidak akan bebas hidup ini kalau tiap hari hanya lihat dia pemuka dan saya tak ceke. Ketiga, saudara, pengampunan itu menolong kita untuk melepaskan hak balas dendam. Kan kalau orang bikin salah di kita, yang kita mau adalah, kalau pengampunan kita lakukan, balas dendam itu kita tahu bahwa itu bukan hak kita. Tapi jangan tanya Tuhan, Tuhan, dia kapan dia pukawan dong, sudah lah dia. Pengampunan menolong kita melepaskan. Nah saudara lihat kalau begitu kemudian kita akan memahami pengampunan itu sebagai sebuah pertukaran. Karena kita sudah lepaskan energi negatif, kita sudah melepaskan hak untuk menghakimi, kita melepaskan hak untuk balas dendam, maka terjadi pertukaran. Ini sudah saya buang, maka sekarang yang akan masuk ialah Roh Kudus di dalam hidup saya. Dan kalau Roh Kudus sudah masuk di dalam hidup saya menjadi berkat. Saya ingin tekankan kembali, ingat kita akan ketemu orang setiap hari dan tidak semua orang akan memuaskan kita. Sekarang jangan hidup tergantung di orang lain Jangan hidup tergantung di orang lain pun cara berpikir, jangan hidup tergantung itu orang pun cara bergaya, jangan, nggak usah. Mari kita urus itu. Bisa juga bilang nggak usah. Nah, pakai kita pun hidup, kan kita mau aman. Kenapa kok orang lain yang minum sopi, kita yang mabok? Mari kita lepaskan itu, supaya hidup kita begitu. Saya tadi malam pergi pelayanan di satu tempat menuju ke Ampong Utara, di Poto namanya. Saya pergi dengan
8 orang yang lain, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Wih, sampai di Oesau saya berhenti, kau beli kasdong kue cucur, semua jenis kue di situ saya beli, masing-masing 10.000. Terus saya datang, saya kasdong, ini makan. Aduh bapak subuh otoleh bapak beli, biar supaya kamu tahu saya baik. Kami pulang, saya sampai rumah tadi pagi jam 3 pagi. Saya tetap bawa otot kasdong. Aduh, bapak ini terlalu baik. Dia bilang, berasa ke pun telinga susesak dia mau sempurna. Itu supura-pura mau omong. Itu barang dong selalu omong keluar. Sonusa. Itu pencitraan namanya. Lakukan saja yang perlu dilakukan. Ya. Sampai Kupang, saudara-saudara, 8 orang saya antar masing-masing di rumah. Kurang apa saya? Pas turun kalimat yang sama, bapak telah cukup. Pencitraan lagi. Hei, saudara, berhenti sudah pencitraan. Berhenti. Mengampuni saja. Kalau saudara terluka, jujur kepada diri dan kepada Tuhan, saya terluka. Berhenti dengan pokoknya besok lupa. Baik, beta kotong anak dalam Tuhan tuh, aduh. Itu kayak apa kok? Jujurlah. Jujur itu penting bagi diri. Jangan jujur ke orang lain. Ini diri ini. Kesalahan kita di mana, saudara? Kesalahan kita tadi. Kita mulai dengan tuntutan, bukan mulai dengan penerimaan. Yesus lagi mengajar kita tentang penerimaan, bukan tuntutan. Saudara pulang bikin ini. Saudara paling jengkel siapa? Saudara tahu berkat Tuhan melimpah atasmu. Saudara tahu teks yang Tuhan pakai terakhir di ayat 48 tentang kalau engkau memberi salam, orang berdosa juga memberi salam. Orang Yahudi itu kan selalu memberi salam dengan bilang shalom apa lagi? Aleh. Biasa dengan kata dasar aleha itu. Artinya apa? Ini sebuah doa. Doa supaya orang yang mendapatkan salam itu dia bahagia secara jasmani dan rohani. Itu doa. Bagaimana saudara memberi salam tanpa sebuah ketulusan dan penerimaan? Pencitraan, saudara. Pencitraan. Mari tulus, jujur. Saudara pulang dan saudara akan diberkati. Tidak akan ada pemberitaan firman Tuhan yang pulang dan sia-sia. Tidak ada. Asal kita mau rendah hati sedikit di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam kita, kita bertumbuh dan kita berbuah. Level kita naik. Bukan dari itu hari itu, dari tadi hanya di naik. Saudara, itu baru mimpi besar tentang keadilan dan perdamaian ada. Justice and saya ini kayak apa ya? Sumaju sedikit ini. Selama ini kita berteori. Dan terima kasih pemberitaan firman Tuhan hari ini mengajar saya dan mengajar saudara. Untuk apa? Untuk menemukan betul-betul ada keadilan dan perdamaian. Kalau tidak, senyum kita tidak tulus. Kalau tidak, sapaan dan salam kita tidak tulus. Itu yang luar biasa. Nanti orang akan bilang, yang begini nih baru pernah kita lihat. Sekali lagi saudara, saya ingin menutup bagian ini. Saya ingin katakan kepada saudara, tiap-tiap hari kita ketemu dengan banyak orang. Dan tidak semua orang akan memuaskan saudara.
kalau kita tidak belajar untuk hal itu. Betapa energi negatif terlalu kuat di dalam hidup kita. Kita tidak aman.